A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali untuk bersama belajar lagi ya. Nahnu nata'allam ma'an. Kita belajar lagi bersama. Ma'an itu bersama. Nahnu nata'allam ma'an fi hadhil hissah, di jam pelajaran ini. Nah, baik, insyaallah bil ams ta'allamna anil mubtada wal khabar. Kemarin kita sudah belajar tentang mubtada dan khabar. Nah, berikut cara untuk menyusun mubtada dan khabar. Insyaallah dari beberapa teman-teman yang sudah mengumpulkan, saya lihat sudah kelihatan pemahaman yang utuh, alhamdulillah. Dan insyaallah di kesempatan hari ini kita akan belajar meningkat lagi, karena kan bab mubtada khabar sudah lewat, tinggal kita menggunakannya saja. Bukan berarti sekarang pelajaran mubtada khabar selesai terus kita tinggalkan, enggak. Ya tetap akan kita pakai sehari-hari. Gitu. Contoh al-masjidu qaribun. Nah, itu akan kita pakai terus-terusan. Tapi ada beberapa koreksi. Nah, karena setelah saya lihat dari teman-teman yang sudah yang 11 orang ini, ternyata yang sudah mengumpulkan itu baru 3. Tapi dari 3 itu saya koreksi, saya lihat ada beberapa hal yang perlu kita luruskan. Nah, ini kita share screen dulu nih. Oke. Nah, coba dilihat ke layarnya. Ke layar. belajar. Surah ila syasah. Nah, gunakan. Karena ada tulisan al-maktabatu qaribun sama al-maktabatu qaribat. Nah, ini dalam penggunaan mubtada khabar, fi istimali al-mubtada wal khabar lazim na'tani ila al-muannas wal mudzakkar ya. Jadi dalam penggunaan mubtada dan khabar kita itu harus memperhatikan muannas dan mudzakkar. Ketika ada tamar maktabat butuh di sini adalah ini marbutoh. Ketika ada tamar butoh, setelahnya khobar, maka khobarnya harus mengikuti mubtadanya. Ketika mubtadanya tadi, suara saya terdengar atau enggak ini? Kata Bu Ririn enggak terdengar. Terdengar Ustadz, tapi karena di belakang ada suara lain. Jadi kayaknya diulang dulu Ustadz. Oh, ya terdengar ya. Tapi mungkin agak kurang jelas ya. Oke, saya ulangi lagi untuk ini, untuk al-maktabatu qaribun, ini kasus untuk al-maktabatu qaribun sama al-maktabatu qaribatun. Penulisan yang betul itu penggunaannya al-maktabatu qaribat. Kenapa? Karena khobar itu harus sesuai dengan mubtada. Ketika mubtada dia pakai tak marbutoh, maka khobarnya juga pakai tak marbutoh. Al-maktabatu qaribah. Al-madrasatu qaribatun. Qaribah bisa kita baca qaribah, umpamanya al-maktabah qaribah. Al-madrasah qaribah. Apalagi yang pakai al-madrasah qaribah, summa al-fasl qaribun, al-masjidu qaribun, al-baitu qaribun, al-qaryatu qaribatun. Qaryah itu ini desa. Al-Madinah itu kota. Nah, Jakarta Madinah. Jakarta itu adalah sebuah kota. Al-Madinatu qaribatun, kota itu dekat. Nah, gitu. Jadi ketika dia pakai tak marbutoh, maka khobarnya
Ketika mubtada pakai tak marbutoh, maka khobarnya juga harus pakai tak marbutoh. Ketika mubtadanya nggak pakai tak marbutoh, contohnya tadi al faslu umpamanya, al faslu qaribun, maka dia harus qaribun. Dia tanpa tak marbutoh. Tidak qaribat. Ini hanya sekedar koreksi supaya diperhatikan lagi, karena memang dalam pengucapan pun nanti akan berbeda ketika al-faslu qarib. Al-Madinah qaribah, al-madrasah qaribah, al-maktabah qaribah. Al-maktabah qaribah, perpustakaan itu dekat. Nah, gitu. Al-maktabatu itu perpustakaan. Fahim tuh? Bisa dipahami, ini hanya sekedar sedikit supaya teman-teman bisa lebih memperhatikan lagi antara mu'annas dengan mudzakarnya. Itu sebagai muqaddimah untuk yang pertama ini. Oke, sekarang kita akan masuk ke pelajaran berikutnya tentang, apa ada pertanyaan sampai sini sebelum kita lanjut? Ustaz. Jadi kalau khobarnya itu nggak ada tak marbutoh, berarti kita harus ya bisa diulangi, Bu. Jadi kalau khobarnya itu nggak ada tak marbutohnya, kita harus cari mubtada yang nggak ada tak marbutoh juga gitu, Ustaz. Kalau khobar nggak ada tak marbutoh, jadi ya, kalau dalam pertanyaan, kalau yang di buku ini kan pertanyaannya khobarnya nggak ada tak marbutohnya. Berarti kita harus cari mubtada yang nggak ada tak marbutohnya juga gitu, Ustaz. Ya, betul. Nah, jadi kalau seandainya yang diketahui itu khobar, maka kita harus mencari mubtadanya itu. Kalau khobarnya tadi tanpa tak marbutoh, maka mubtadanya juga tanpa tak marbutoh atau mudzakkar. Tapi ketika khobarnya dia mu'anas atau pakai tak marbutoh, maka mubtadanya juga harus pakai tak marbutoh. Contohnya nazifun, umpamanya nazifun. Kita harus cari kata yang cocok dan juga dia harus mudzakkar. Apa umpamanya? Umpamanya pasar itu bersih. Kan ada pasar kotor, ada pasar bersih. Tapi sekarang saya melihat ada pasar bersih, berarti as-suqu nazifun. As-suq, suq sin waw qaf. As-suqu nadhif. Nah, itu contohnya. Atau umpamanya ternyata khobarnya sekarang pakai kata ini, khofifatun. Khofifatun itu ringan. Nah, maka kita harus cari apa nih kira-kira yang cocok. Karena kan khofifatun pakai tak marbutoh, berarti kita harus cari kata benda yang pakai tak marbutoh juga. Apa? Umpamanya, kurosah itu kan emang ringan kan? Berarti kurosah itu buku tulis. Al-kurrosatu khafifat. Al-kurrosatu khafifat. Berarti buku tulis itu ringan. Al-hajaru saqilun. Ketika al-kurrosatu pakai tak marbutoh, khafifatun, itu berbeda dengan karena dia kan mu'anas. Tapi ketika saqilun mudzakkar, maka kita cari mubtada yang mudzakkar juga. Al-hajaru saqilun. Jadi ya kalau ini kan hanya ini yang tamrin kemarin itu hanya tamrin, tapi kalau penggunaannya maka kita harus pintar-pintar gitu. Intinya itu kita pintar-pintar menggunakan kapan. Kita harus tahu kapan menggunakan tak marbutoh dan kapan kita menggunakan yang mudzakkar. Tak marbutoh itu berarti mu'anas. Kapan mu'anas, kapan mudzakkar, gitu aja. Intinya. Fahim tuh? Fahim. Ayo. Baik. Alhamdulillah. Al-an nahnu nahtu ila ad-dars ats-tsalis. Nah, sekarang kita melangkah nahtu.
Nahnu nakhtu, kita melangkah. Nahnu nakhtu ila dars at-tsalits. Kita melangkah ke pelajaran as-tsalits ketiga. Nahnu sanata'allam anil jar wal majrur. Kita akan belajar tentang jar wa majrur. Jar wa majrur itu apa? Kalau secara arti bahasanya mah jar itu jarra yajurru. Ajurru al-kursi, saya menarik kursi. Jarra yajurru. Tapi di sini kita tidak mengartikan majrur seperti apa, jar seperti apa. Tapi jar majrur itu ketika ada kata-kata apa? Al-baitu. Ketika ada kata al-baitu kemudian kita mau menunjukkan fil baiti, maka fi ini disebut sebagai jar. Kata huruf itu sebagai kata tambahan. Atau kalau di bahasa Indonesia itu kata sambung biasanya kalau nggak salah itu disebutnya. Fil baiti, keterangan. Contohnya saya nanya, Aina anti ya Bu Ririn? Bu Ririn nanti kan jawabnya ana fil baiti. Saya sedang berada di dalam rumah. Aina anti, kamu sedang berada di mana Bu Ririn? Aina anti Bu Ririn? Coba dijawab. Ana fil baiti. Ana fil baiti. Fil baiti itu adalah jar majrur. Kenapa disebut jar majrur? Karena dia ada huruf fi, ini disebut huruf jar, baiti. Ketika ada huruf fi, maka yang tadinya al baitu domah berarti fil baiti. Ini sebagai kaidah saja. Tapi kalau dalam penggunaannya orang kadang nggak orang Arab tuh jarang memperhatikan itu. Ketika ditanya, Aina anta ya Aska umumnya. Aina anta ya Aska? Ana fil baiti, Ustaz. Ana fil baiti atau ana fil bait. Aina anti ya Faradiba? Ana fil baiti, Ustaz. Ana fil bait. Ana fil diwan, ana fil maktab. Ana fil diwan, saya di kantor. Ana fil maktab, saya juga di kantor. Jadi kantor itu kadang bisa pakai diwanun. Diwanun itu kan kalau dalam bahasa Indonesia itu dewan. Dewan itu dewan perwakilan rakyat. Itu semua pakai bahasa Arab. Dewan itu dari kata diwan. Diwan itu kantor. Perwakilan dari kata wakil. Wakilun. Rakyat dari kata ra'iyah. Jadi semua bahasa Indonesia ternyata dari bahasa Arab. Nah, itu ya, kita kembali lagi ke jar majrur. Ketika ada fi, maka biasanya di akhirnya pakai kasroh gitu. Fil baiti, ana fil baiti. Baik, al baitu fil baiti. Sekarang al maktabu jadi alal maktabi. Contohnya saya aina al qalamu ya Faradiba? Apa Ustaz, bisa diulang lagi? Aina al qalamu? Kolam Ustaz. Aina al qalamu? Apa Ustaz, di sini nggak kedengeran? Oh, nggak kedengeran. Coba Aska. Al qalamu alal maktabi. Aina al qalamu? Alal maktabi. Jawab yang lengkap. Aina al qalamu? Qalamu alal maktabi. Ahsanta, mumtaz. Jayyid. Bu Hamidah. Mawjud? Hadir? Hadirah? Mawjudah? Bu Hamidah? Oh, enggak. Bu Hamidah? Mawjudah? Mawjudah itu berarti ada. Hadir, Sinyal ya. Ya, Bu Ririn? Aina al-qalam? Hadirah, Ustaz. Oh iya. Hadirah Bu Hamidah, tapi sinyalnya kayaknya bermasalah. Karena suaranya itu lambat gitu. Slow. Slow Ya. motion. Slow motion. Ada.
Kita ke Bu Ririn aja dulu. Bu Ririn, al-qalamu alal maktabi. Aina al-qalamu? Aina alal maktabi. Al-qalamu alal maktabi. Aina al-qalamu? Al-qalamu alal maktabi. Aywa. Al-qalamu alal maktabi. Sahih. Ma ma'na al-qalamu alal maktabi? Al-qalamu itu Qalam. sebentar, Ustaz. Pulpen itu ada di meja, di atas meja. Pulpen itu di atas meja. Sahih, jayid. Ya Bu Ririn, ahsan. Minal masjidi. Minal masjidi. Ana minal masjidi. Faradiba minal masjidi. Min aina anti ya Faradiba? Kultulak. Saya bilang ya dalam umpamakanlah sekarang Faradiba dari masjid. Anti minal masjid. Min aina anti ya Faradiba? Ana minal masjidi. Ana minal masjidi. Fi ala min itu disebut juga sebagai kalimat huruf atau juga disebut huruf jar. Tapi kita nggak akan terlalu mendalam tentang huruf jar karena nanti di nahwu kita hanya akan memakai huruf-huruf ini dalam kehidupan kita, dalam percakapan kita. Ketika ditanya min aina anti, ana minal masjid. Min aina anti, ana minal fasal, minal madrasah. Gitu. Ada lagi satu lagi dari al madrasatu ketika ila jadi ilal madrasati. Al-an aska ilal madrasati. Ila aina anta ya aska? Ana ilal madrasati. Ana ilal madrasati. Saya ke sekolah. Ke sekolah tuh mau ngapain? Sebenarnya nanti ada pakai tambahan. Apa? Saya pergi ke sekolah menjadi gimana? Saya tulis langsung ya. Ada yang tahu sebelum saya kasih tulis? Saya pergi ke ana, kalau saya pergi, ana adhabu ilal madrasati. Ilal madrasah. Ana adhabu ilal madrasah. Tapi pertanyaannya, nanti pertanyaannya ila aina tadhab? Ila aina tadhabu? Boleh ila aina anta tadhab, boleh ila aina tadhab. Itu boleh. Kalau orang Arab tadhab sudah berarti anta gitu. Ila aina tadhab? Ana adhab ilal madrasah. Adhab ilal madrasah, sama aja gitu. Coba ya. Ya Aska, ila aina tadhab? Ana adhab ilal madrasati. Ana adhab ilal Madrasati. ilal madrasah. Ya Bu Ririn, ila aina tadhabin? Tadhab ila madrasati. Adhab ilal madrasati. Kenapa saya ke Bu Ririn tadhabin?
Karena Bu Ririn itu mu'annas, perempuan. Maka kalau perempuan itu tadhabin. Habin. Ila aina tadhabin. Ila aina anti tadhabin. Tadhabina. Jadi saya jawabnya tadhabin juga, Ustaz. Gimana? Jadi saya jawabnya tadhabin juga. Enggak. Nah, tetap anak adhab ilal madrasah. Sama jawaban anak adhab. Pokoknya mau laki-laki perempuan itu sama kalau anak. Berbeda dengan anta. Kalau anta untuk perempuan itu tadhabin. Untuk laki-laki itu tadhab. Nah, gitu. Pak Nur Hakim. Nah, ahlan wa sahlan ini. Pak Nur Hakim. Ila aina tadhab? Ana adhabu ilal madrasati. Ana adhabu ilal madrasah. Ilal madrasati. Ahsant. Alhamdulillah. Insyaallah. Saya mau pergi ke pasar coba. Pak Nur Hakim. Ila aina tadhab? Ana adhabu ila suq. Ana adhabu ila suq. Jayid. Faradiba. Saya mau pergi ke kelas. Ila aina tadhabin? Ana adhabu ilal fasl. Ana adhab ilal fasl. Aska. Saya pergi ke mana lagi ya? Ke taman. Taman. Ila aina tadhab? Taman. Bustan. Siap. Taman, bustan. Ana adhab ilal bustan. Ana adhab ilal bustan. Jayid, alhamdulillah. Ana adhab ilal bustan. Ana adhab ilal fasl. Ana adhab ilal madrasah. Ana adhab ilal suq. Ilal madrasah, ilal suq, ila ghairi dzalik. Alhamdulillah. Insyaallah ya. Ada qalilan fa qalilan. Ya, narji ila daras. Oke. Lanjutnya aina Muhammad huwa fil ghurfati. Nah, aina berarti di mana? Aina Muhammad huwa fil ghurfati. Nah, kalau huwa berarti dia. Huwa fil ghurfah. Ma mana ghurfah? Man ya'rif mana ghurfah? Ada yang tahu? Kamar. Sahih, jayid. Al-ghurfah. Summa wa aina Aminah hiya fil matbah. Wa aina Aminah hiya fil matbakhi. Ma mana? Man ya'rif? Man ya'rif? Wa aina Aminah hiya fil matbakh. Dapur. Dapur. Wa aina Aminah hiya fil matbakh. Ada yang mau jawab? Coba jawab. Dapur, Ustaz. Ya. Terjemahnya. Wa aina Aminah hiya fil matbakh. Dan di mana Aminah? Ayo. Dia di dapur. Sahih, dia di dapur. Taib. Bu Ifah, ahlan wa sahlan. Ainal kitabu huwa alal maktabi. Bu Ifah, kira-kira apa artinya? Ainal kitabu huwa alal maktabi. Di mana kitab? Iya. Huwa alal maktabi. Di mana ya? Dia ada di atas. Dia di atas alat. Dia di atas meja. Sahih, jayid Bu Ifa. Alhamdulillah. Hiya hadalil muannas. Lil muannas lil mar'ah. Muannas itu untuk perempuan. Mar'ah. Huwa lil mudzakkar.
Mu'annas itu biasanya ditandai dengan tak marbutoh, jelasnya itu. Jadi setiap ada kata yang pakai tak marbutoh, kita nggak ragu lagi itu pasti mu'annas. Kalau dia nggak pakai tak marbutoh, tanpa tak marbutoh, oh berarti dia mudzakkar. Al-kitabu nggak ada tak marbutoh. Muhammadun nggak ada tak marbutoh, oh berarti pakai huwa. Huwa sih dia sebagai kata ganti daripada al-kitabu. Gitu. Ainal kitabu huwa alal maktab. Ainal qalamu huwa alal maktab. Nah, contoh, ya terserah lah. Sekarang jawab terserah ya. Yang penting dia sesuai. Ainal kitabu ya Aska? Huwa alal maktabi. Huwa alal maktabi. Aina al maktabu ya Faradiba? Terserah. Yang penting sesuai. Biasanya ada di mana meja itu? Al-maktabu fi ghurfah. Hah? Al-maktabu fi ghurfah. Kok suaranya kecil ya? Al-maktabu fi ghurfah. Al-maktabu fil ghurfah. Sahih, jaid. Ahsanti. Pak Nur Hakim. Ainal ya. Ainal masjidu? Huwa masjid fil mahad kan ya. Huwa fil mahadi. Sahih. Masjid itu di dalam pondok ada. Sahih. Jaid. Ahsan. Bu Ifah. Ainal qalamu? Al-qalamu alal maktabi. Al-qalamu alal maktabi. Sahih. Ya, emang al-qalam kadang ada di atas meja. Yang penting sesuai. Sahih. Jaid. Bu Hamidah. Apa lagi? Al-qalam khalas, kitab khalas. Al-mahmul. Mahmul itu ini ya, apa? HP. Mahmulun HP. Ainal mahmulu? Bu Hamidah. Ainal mahmul? Terserah itu. Ya. Al-mahmulu alal maktabi. Ya. Terlalu loading. Ya mungkin ada kendala sinyal. Tapi sahih. Al-mahmulu alal maktabi. La ba'sabi. Pak Solihin. Nah. Al-miftah. Aina al-miftahu? Ya, Bu Hamidah. Alal maktabi. Ya, sahih, betul, sudah betul. Sekarang Pak Solihin. Aina al-miftah? Pak Solihin. Al-miftah. Ya. Al-miftah alal maktab. Al-miftahu atau al-miftah alal maktab. Sahih, jayyid. Alhamdulillah. Insyaallah ada sahal. Hakada? Ada sahal. Sahal bermakna mudah. Wa aina as-sa'ah? Sa'ah hada mu'annath. Hadhihi al-kalimah mu'annath. Fa nahnu nastamil hiya. Mu'annas karena sa'ah itu mu'annas, maka kita pakai hiya. Hiya ala sarir. As-sa'ah itu jam tangan, hiya jam tangan itu ada di mana? Ala sarir. Di atas kasur atau di atas tempat tidur. Hakadha. Baik. Fahimtum ila huna hal indakum soal? Hal indakum soal? Apa ada pertanyaan? Apa ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, sekarang coba kita langsung. Kayaknya sudah mudah sekali ya. Kalau yang ini mudah kita lewat aja. Nah, yang penting di sini
saya yakin teman-teman pasti bisa untuk penggunaan ini. Min aina anta? Ana min Jakarta. Nah, saya coba ya. Langsung ya ke domisili. Min aina anta ya Aska? Ana min Kampung Baru. Kampung Baru. Min Kampung Baru. Jakarta? Jakarta Barat. Nah, Barat berarti apa? Al-Gharbiyah. Nah, Jakarta Al-Gharbiyah. Faradiba, min aina anti? Ana min Tangerang Janubiyah. Hah? Ana min Tangerang Janubiyah. Oh, ana min Tangerang Al-Gharbiyah. Baik. Min aina anta ya Pak Nur Hakim? Ana min Cirebon. Pak Nur Hakim min Cirebon. Min aina anti ya Bu Ririn? Ana min Jakarta Syarkun. Asyarqiyah, Jakarta Timur. Ya, Asyarqiyah. Min Jakarta Asyarqiyah. Sahih. Baik. Bu Ifah, min aina anti? Jakarta. Bu Ifah, hadir? Hadirah? Maujudah? Pak Solihin. Min aina anta Pak Solihin? Ana min Garut. Ayo. Jawal Gharbiyah. Bu Hamidah, al-akhir. Bu Hamidah, min aina anti? Ana min Banjarmasin. Ayo. Jahit. Bu Hamidah min Banjarmasin. Hadha huwa al-miftah ya. Ini adalah kata kunci. Langsung masuk langsung dicurus. Ini kata kunci untuk domir pengganti. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna, anta, antum, antum, anti, antum, antun. Na, ana, nahnu. Ketika penggantinya itu mudzakkar, mudzakkar satu, huwa, huma untuk dua orang, hum itu mereka. Mereka berdua. Dia. Hiya, huma, hunna, perempuan. Dia perempuan, huma, dua orang perempuan, hunna, mereka perempuan. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antuna. Ini kamu laki-laki, kamu berdua laki-laki. Ya ini apa karakteristik yang khusus bahasa Arab itu dia punya kalau dua orang dengan banyak. Gitu. Jadi dua orang itu belum termasuk banyak sebenarnya. Nah, ketika lebih dari dua orang baru dia masuk banyak, tiga ke atas. Antum pakainya. Anti, antuma, antuna. Ana, saya, nahnu. Oke, ada pertanyaan untuk ini? Kita masuk ke hiwar berikutnya yang agak lebih ini campuran dengan fi'al. Ada pertanyaan? Ya ada. Baik. Nastamir, kita lanjut. Unzur ilal hiwar, dialog. Ini dialog. Jarib al-an Aska wa Faradiba. Aska yakunu mudarris wa Faradiba yakunu Muhammad. Nah, sekarang coba dialogkan antara mudarris, guru dengan Muhammad. Nah, sekarang Faradiba sebagai mudarrisnya, siapa? Aska sebagai Muhammad. Tafaddola. Aina za. Yang sebelah kiri kan Ustaz? Ini Faradiba suaranya nggak jelas ya? Suara saya kedengeran Ustaz. Sedikit. Ya, coba kayak tadi ya. Coba. Yang sebelah kanan atau kiri Ustaz? Yang sebelah kanan sampai ke kiri. Itu satu kesatuan. Dari kanan dulu. Aina Abbas. Kharaja. Aina Zahaba. Zahaba ilal mudir. Aina Zahaba Ali. Zahaba ilal mirhad. Aina Hamid. Aina Hamid. Kharaja minal bait. Thayyib.
min hadzal hiwar man yastati ayashrah makna hadzal hiwar, hadhil muhawarah atau hadzal hiwar. Ada yang bisa menjelaskan apa makna daripada hiwar ini? Aina Abbas kharaj. Mau mana? Di mana Abbas? Di luar. Abbas keluar. Di luar atau keluar? Nah, kalau di luar berarti aina Abbas huwa fil kharij. Nah, tapi kalau kharaja dia telah keluar. Artinya dia bertanya di dalam. Aina Abbas kharaja. Oh, dia telah keluar dari ruangan ini. Ah, gitu. Tapi kalau mau jawab dia ada di luar berarti huwa fil kharij. Itu. Ya, bedanya. Kalau kharaja dia telah keluar. Dia pakai fi'al, pakai pekerjaan. Kharaj. Berarti dia telah melakukan gitu. Tapi kalau dia sekarang sudah ada di luar berarti huwa fil kharij. Nah, gitu. Aina dhahaba? Kan tadi si Muhammad dia bilang ke mudarisnya kalau Abbas itu dia telah keluar. Nah, sekarang dia tanya dia keluar itu berangkat mau kemana gitu. Aina dhahaba? Dhahaba ilal mudir. Mau mana? Dia pergi ke mudir, kepala sekolah, mudirul madrasah. Al-mudir biasanya mudirul ma'had. Raisul ma'had, pimpinan pondok, pimpinan pesantren. Dhahaba ilal mudir. Dhahaba ilal mudir. Al-mudarris aina dhahaba Ali? Mau mana? Aina dhahaba Ali? Mau mana? Di mana Ali berada? Kemana Ali? Kemana Ali pergi? Sahih. Kemana Ali pergi? Sahih. Aska. Jayid. Aina dhahaba Ali? Dhahaba ilal mirhab. Dhahaba ilal mirhab bermakna huwa dhahaba, dia pergi. Ilal mirhab. Mirhab bermakna kalau mirhab itu ada, kita itu di kadang ya mungkin di beberapa pondok ada yang dibiasakan itu kalau ke kamar mandi itu hammam. Kalau hammam dia memang tempat untuk mandi. Tapi kan kalau kita mau ke belakang, mau buang air, itu bukan ke hammam namanya, tapi mirhab. Mirhab tuh kayak toilet gitu. Jadi bukan untuk mandi, tapi untuk toilet. Dhahaba ilal mirhab. Dhahaba ilal hammam. Kalau hammam dia kamar mandi, ya kamar mandi, tempat untuk mandi gitu. Kalau mirhab tempat untuk buang air gitu. Aina Hamid? Mudarris kharaja minal bait. Nah, biasanya memang kata kharaja itu selalu disandingkan dengan min. Karena dia kan keluar dari mana? Kharaja minal bait. Dia keluar dari bait. Hakadha. Aina Abbas? Kharaj. Aina dhahaba? Dhahaba ilal mudir. Aina dhahaba Ali? Dhahaba ilal mirhab. Aina Hamid? Kharaja minal bait. Sekarang coba Bu Ririn sama Pak Nur Hakim. Ini dipraktekkan tapi dengan pronunciation atau dengan lahjah logat bahasa Arab tadi ya. Ya kita belajar ini kan ke Arab-Araban lagi ya. Aina Abbas. Jadi enggak aina Abbas kharaj. Aina dhahaba ila al-mudir. Aina dhahaba Ali? Dhahaba ila al-mirhab. Aina Hamid? Kharaja min al-bait. Baik, tafadhala Bu Ririn ma'a Pak Nur Hakim. Tafadhala. Aina Abbas? Kharaj. Aina
Aina zah ai- Aina zahaba Ali? ذهب إلى المدير. Aina zah Bu Ririn itu ke bawah dulu. Mungkin Oh ya. bisa diulang. Itu. Zahaba Ali itu yang ketiga. Oh gitu. Nah, Aina Abbas? خرج. Aina zahaba? ذهب إلى المدير. Aina zahaba Ali? ذهب إلى المرحاض. Aina Hamid? خرج من البيت. ayo, baik, ahsantum jayyid. Nah, ketika nanti kan ditanya yang umpamanya, Aina Faradibah? Oh, Faradibah umpamanya kharaja minal fasal. Nah, berarti dia pergi dari kelas atau dia keluar dari kelas. Nanti kan umpamanya nih di Zoom kita nih. Aina Faradibah? Kharaj minal fasal. Oh, kharaj min classroom. Min Zoom. Mang Zoom apa bahasa Arabnya? Zoom ya Zoom. Zoom, zai, waw, mim. Zoom. Kharaja min Zoom. Aina Bu Ririn kharajat. Kalau perempuan itu kharajat. Kharajat min Zoom. Kharajat min al-bait. Aina dhahaba, umpamanya kita mau tanya nih tanya seseorang umpamanya kemana Ahmad pergi, berarti aina dhahaba Ahmad? Ahmad dhahaba ilal madrasah. Ahmad dhahaba ila suq. Aina dhahaba Ahmad ya Bu Ririn? Ahmad dahaba minal baiti. Coba nih Pak Nur Hakim. Aina dhahaba Ahmad? Nah, Ustaz. Yang pertama, dhahaba Ahmad ila suq. Oke. Saya tanya, aina dhahaba Ahmad? Ahmad dhahaba ila suq. Ayo. Gitu yang maksud saya. Jadi itu kan yang pertama saya kasih keterangan. Nah, terus saya tanya dari keterangan itu gitu. Selanjutnya Askai, coba. Dhahaba Umar ilal bustan. Aina dhahaba Umar? Dhahaba ilal bustan. Ayo, sahih, jayid, ahsan. Atau yang lainnya sekarang kalau dhahaba kharaja dhahaba kita ini baru belajar apa namanya af'alnya itu baru kharaja sama dhahaba. Nanti bisa juga aina sakan. Nah, kalau sakana, nah ini saya tambah nih ya. Sebentar. Sakana yaskunu. Aina aina sakana Ali? Man ya'rif mana sakana? Tinggal. Ya, sahih. Aina sakana Ali? Sakana Ali atau Ali sakana, ya itu boleh. Boleh Ali sakana, boleh sakana Ali. Nah, cuma nanti apa namanya dalam tata bahasa atau ilmu nahwunya nanti posisinya beda. Tapi ya boleh-boleh saja dua-duanya. Sakana Ali umpamanya fi al-Madinah. Dia tinggal di kota. Sakana fil Madinah. Nah. Aina sakana Ali? Ya Bu Ifah.
Tazkiyah ahlan wa sahlan. Tazkiyah ahlan wa sahlan. Anti mawjudah, hadirah. Nah, Ustaz. Aywa. Ya Tazkiyah. Tafaddali, ajib. Aina sakana Ali? Sakana fi madrasah Madinah. Aywa. Sakana fil Madi. Nah, jadi boleh enggak kalau kita jawab sakana Ali fil Madinah? Boleh enggak? Boleh. Tapi orang Arab itu lebih suka yang koser-koser. Nah, seperti yang kemarin saya bilang. Kalau kita orang Indonesia kadang banyaknya ya dizohirkan, dijelaskan. Tapi kalau orang Arab tuh, aina sakan? Oh, sakana fil Madinah. Aina sakana Ali? Sakan fil Madinah. Sakan fil Ma'had. Sakan fi al-mantiqah. Mantiqah. Atau mantiqah itu bahasa Arabnya di satu provinsi. Sakana fil qaryah. Dia tinggal di satu kampung. Di kampung gitu. Sakana fi sakan. Gitu. Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Atau ada yang belum jelas gitu? Mungkin mau dipertanyakan. Pokoknya hal terkecil kita bahas gitu. Santai aja. Mungkin ya teman-teman juga ada yang sudah tahu. Nah, nanti bisa mengajari ibu-ibu dan teman-teman yang lain untuk ya yang belum tahu gitu. Ada pertanyaan? Sampai sini? Iya? Tafadhol, Hakim. Kalau misalkan kan ada kadang tadhabu, adhabu, yadhabu gitu, Ustaz. Itu penggunaannya gimana, Ustaz? Nah, ya betul. Ini kalau adhabu sama tadha, makanya tadi dari apa namanya huwa humahum sebenarnya kuncinya. Huwa humahum. Huwa, nah itu nanti kan dia itu umpamanya Ahmad. Ahmad zahaba ilal madrasah. Berarti huwa zahaba. Tapi kalau huma berarti jadinya zahaba. Kalau hum zahabu. Sama seperti tadi saya kan di grup itu tafaddolu. Kan asalnya tafaddol. Tafaddol itu silahkan untuk satu orang. Tapi karena di grup itu banyak, maka saya bilang tafaddolu. Hum berarti zahabu. Zahabu. Tafaddolu. Zahabu. Nah, kalau hiya itu berarti zahabat. Oh, tadi itu pertanyaannya ini ya, apa? Yadhabu ya. Sorry, saya koreksi yadhabu. Kalau zahaba itu untuk yang fi'il madi. Fi'il madi itu untuk yang telah lampau. Umpamanya dia telah pergi. Nah, berarti zahaba. Dia dua orang telah pergi, zahaba. Zahabu, mereka telah pergi. Kalau sedang pergi, dia sedang pergi, yadhabu. Huma yadhabani. Nanti bisa juga di yadhabuna. Hiya tadhhab. Nah, nanti kalau seandainya aina tadhhabu Fatimah, tadhhabu ilal madrasah, tadhhabu ilal fasl. Hiya tadhhabu ilal fasl. Aina dhahabat. Dhahabat itu pertanyaan biasanya itu, kalau untuk pertanyaan biasanya tuh pakai fi'il madi. Hal ta'allamtum? Apakah kalian sudah belajar? Ta'allamna. Kalau sudah belajar berarti jawabannya ta'allamna. Kita sudah belajar. Kalau kita belum belajar harus jawabannya pakai mudhari. Jadi lam nata'allam. Lamma nahnu lam nata'allam. Nah, itu ta'allama. Sekarang kalau untuk dhahaba yadhabu kita pakai ini. Tadhabu. Huma tadhabani.
tadhaba. Hum. Sebenarnya itu ya itu apa namanya kuncinya di sini. Ketika nanti saya tanya umpamanya Bu Ririn umpamanya ya, aina tadhabin, sekali lagi kalau anti itu kan jadi tadhabin pakai pakai ya dengan nun. Aina tadhabin ya Bu Ririn. Nanti jawabannya adhab. Jadi penggunaannya kalau untuk anak adhabu. Tapi kalau untuk saya nanya untuk teman-teman yang lain ini aina tadhabuna. Berarti untuk semuanya pertanyaan. Aina tadhabuna, pertanyaan. Nahnu nadhab ilal madrasah. Nahnu nadhab ila suq. Nahnu nadhab ilal maktab. Nahnu nadhab ila diwan. Nahnu nadhab ila suq. Untuk anak itu berarti saya ya berarti adhab. Kalau pertanyaannya untuk perempuan kamu berarti aina tadhabin. Kalau untuk laki-laki aina tadhab. Kalau untuk laki-laki semua banyak aina tadhabun. Gitu sih. Nanti yang ini itu ya kalau seandainya ini nanti saya akan coba saya akan coba tuliskan, nanti akan kita share di grup supaya lebih mudah lagi. Kalau saya kalau saya tulis satu-satu di sini agak lama gitu. Jadi ya intinya untuk penggunaannya itu tadi kalau adhab kalau anak berarti adhab. Nahnu kita berarti nadhab. Kalau kamu laki-laki tadhab. Kalau perempuan kamu berarti tadhabin. Kalau kalian laki-laki tadhabun. Kalau kalian perempuan tadhab. Aina tadhab? Umpamanya ada Faradiba, ada Bu Ririn, ada Bu Ifah dan Bu Hamidah. 4 orang perempuan. Aina tadhabna? Kemana kalian mau pergi? Jawabannya gimana? Coba Bu Ririn. Aina tadhabna? Saya masih bingung, Ustaz. Bu Ifah atau siapa yang mau nyoba Faradiba nih? Bisa. Faradiba, aina tadhabna? Nadhab ilal suq. Karena kan saya nanyanya kan kalian. Gitu. Jadi kalau nanya banyak, untuk banyak berarti nadhab. Nah, juga kalau ya ini memang beda di Indonesia ya. Biasanya di kalangan santri itu biasanya ada namanya tuh kayak tata krama santri. Santri itu biasanya kalau manggil ustadz ataupun berbicara dengan ustadz itu selalu menggunakan antum gitu. Nah, saya pun sebenarnya ya untuk santri, kalangan santri biasanya ke Ibu Ririn, ke Pak Nur Hakim, ke Bu Iva, ke Pak Solihin. Saya harusnya sebagai santri itu antum. Nah, gitu. Itu sebenarnya adat di Indonesia. Gitu. Pakai antum padahal harusnya anta gitu. Kaifahaluka. Nah, tapi di kalangan santri di Indonesia memang punya tata krama namanya itu pakai antum gitu. Sebenarnya itu penggunaannya di Arab sendiri nggak dipakai. Saya dulu ke syekh gitu, guru saya tetap kaifahaluka ya syekh. Itu kaifahaluka, nggak pakai kaifahaluku. Di Indonesia aja emang. Jadi kita itu ada kayak kebiasaan. Gimana antum? Antum itu kamu. Sebenarnya harusnya anta. Harusnya anta untuk satu laki-laki gitu. Tapi biasanya memang kan biasanya sekarang ya di kalangan santri atau di kalangan orang Islam di Indonesia itu untuk tata krama itu biasanya ya antum gitu. Tapi memang kalau di Arab sendiri aslinya ya kalau kamu mau ke syekh, mau ke orang besar, ke ini tetap anta.
Kaifa haluka ya Syekh? Anta bi khair? Gitu sampai kayak gitu. Anta bi khair? Alhamdulillah. Hayakallah. Nah, hayakallah. Semoga Allah memberikan kehormatan untuk Anda. Syafakallah. Kalau syafakallah itu kalau kalau mendoakan kesembuhan syekhnya. Syafakallah kalau sakit. Ma'assalamah. Nah, fi amanillah. Nanti kita belajar ma'assalamah apa jawabannya. Terus hayakallah, terus apa lagi itu? Banyak ya. Masal khair, masal nur, sabal khair, sabahan nur. Sabahan nur, sabal khair itu selamat pagi. Sabahan nur, selamat pagi juga. Masal khair, selamat sore. Masa nur, selamat sore juga. Ahlan wa sahlan, ahlan bik. Hayakallah, barakallahu fik. Coba. Barakallahu fik. Jawabannya apa? Ada yang tahu? Barakallahu fik. Wa fik barakallah. Wa fik barakallah. Bisa. Sahih. Jayid. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Allahu yubariku fik. Bisa. Kalau alhamdulillah itu kaifa haluk. Kalau kaifa haluk, alhamdulillah. Barakallah berarti wa fik barakallah bisa. Allahu yubariku fik. Gitu juga nggak apa-apa. Ada juga biasanya itu kan apalagi ma'assalamah fi amanillah. Kadang orang salah kaprah juga kalau ke teman ke saudara atau teman yang mau pergi itu mengucapkannya fi amanillah, harusnya ma'assalamah. Ma'assalamah. Baru nanti jawabannya fi amanillah gitu. Terus apalagi itu? Banyak itu tahiyat di situ. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Apa jawabannya? Jazakallah. Gimana? Wa anta jazakallah. Enggak semua sebenarnya. Wa iyyak. Sebenarnya cukup iyyak. Wa iyyaka. Wa iyyaka tuh dan kepada kamu juga gitu. Jazakallah, semoga Allah memberikan balasan kepada engkau. Wa iyyak artinya dan kepada engkau juga gitu. Jadi simpel sebenarnya kan jawabannya. Mau jazakallah khair, jazakallah khairan katsira, jazakallah khairan wafira. Banyak. Tapi ya Ustaz tadi juga yang kalau kita bilang jazakallah, jawabnya amin gitu gimana Ustaz? Jazakallah jawabannya amin. Ya berarti belum tahu gitu jawaban yang sebenarnya. Tapi ya memang itu memang doa. Tapi emang jawabannya wa iya gitu. Karena kan saling mendoakan. Kalau dia amin berarti egois itu. Dia hanya mendoakan dirinya sendiri gitu. Kan wa iya itu dia berarti mendoakan juga yang telah mendoakan dia gitu. Kalau dia bilang amin, itu orangnya egois berarti. Gitu. Kira-kira seperti itu. Karena memang ya harusnya jawabannya ya jazakallah wa iya. Jazakallah khairan katsira wa iya. Wa iyyaka jazakallah. Wa iyyak jazallah. Apalagi ada yang mau ditanyakan lagi ya mengenai jawaban-jawaban? Syafaqallah itu juga ada. Bisa boleh amin. Kalau syafaqallah karena dia kan untuk kesembuhan. Satu orang kita menjenguk. Biasanya itu ada kan kalau ini barakallah fil mauhub. Kabaru kalau pengucapan sama orang yang sedang melahirkan atau saudara kita melahirkan. Barakallah. Saya coba barakallah. Barakallah. Kalau laki-laki fil mauhub. Kalau perempuan fil mauhubah. Ada yang panjang fil mauhub.
Terus ada yang panjang, saya agak lupa jawab apa namanya kata-kata yang panjangnya. Tapi ya secara simpel fil mauhub gitu aja. Wa ja'alahu apa? Birran liwalidayhi. Ya semoga menjadi anak yang soleh dan berbakti. Birran liwalidayhi, dia berbakti kepada orang tuanya. Gitu. Hal indakum soal? Alhamdulillah. Kafaina bihada. Kita cukupkan sampai sini kalau nggak ada pertanyaan. Waktu. Fahimtum? Minta. Fahimna, Ustaz. Alhamdulillah. Nggak ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Toib. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan satu hiwar. Nah, dan nanti untuk penggunaan jangan lupa fi, ala, ila. Jadi nggak perlu saya ini lagi. Ila, aina itu khoroja apa artinya, zahaba itu insya Allah lah sudah apa namanya sudah hafal lah ya. Nah, untuk yang selanjutnya nanti kalau ada pertanyaan atau memang lupa, boleh ditanya lewat grup atau mau japri juga ke Ana, silahkan. Insya Allah, Ana rokmi insya Allah maftuh 24 sa'ah. Insya Allah nomor saya 24 jam, nomor HP saya 24 jam bisa dihubungi. Gitu. Maftuh 24 sa'ah. Lakum. Lil as'ilah, lis su'al wal jawab, untuk tanya jawab insyaallah raqmi maftuh. Nomor saya terbuka untuk teman-teman semuanya. Oke? Baiklah. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai sekian ini. La'allana minal muntafi'ina bi'ulum bihadhihi al-ulum. Semoga kita termasuk orang yang bisa mendapatkan manfaat daripada ilmu-ilmu ini, dan insya Allah kita belajar bahasa Arab ini juga nggak kalah lah pahalanya sama kajian-kajian solawat-solawat, majlis-majlis solawat, insya Allah, karena memang i'laan li kalimatillah, i'laan li dinillah, kita untuk meninggikan kalimat Allah, untuk meninggikan agama Allah. Terakhir, nahtatim bilhamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Jangan lupa untuk PR yang kemarin belum ya, saya masih tunggu. Jadi setiap 1 minggu kita ada PR lah, sedikit nggak apa-apa. Gitu. Untuk penegasan pemahaman gitu, paham atau tidaknya. Insya Allah semuanya paham. Saya husnudzan seperti itu. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Afwan. Assalamualaikum.